banyak tapi nggak punya rasa tanggung jawab, itu percuma. Kita lakukan secara transparansi, kita buka poin-poinnya semuanya, draftnya, kita nggak ada yang nutupi, bahkan anggaran terkait dengan alokasi pun kita sampaikan berapa nominal. BEM ini kolaborasikan dengan teman-teman BEM lainnya, Oke. ataupun dari segi kegiatan apapun itu. Hidup di situ. Karena apa? Esensi dari organisasi, kita bukan mencari uang di sana, tapi kita menghasilkan uang untuk organisasi. Uang bukan berbicara tentang material aja, tapi tentang bagaimana kita menghidupi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengurus BEM Stikes Banyuwangi periode 2024-2025 Kabinet Navodaya, yang dimana kita mengusung visi bersama wujudkan luar biasa tentunya. Kita sudah melalui banyak struggle, banyak tantangan, dan tentunya penuh perjuangan. Alhamdulillah kalian semuanya sudah melewati dengan sangat luar biasa. Kali ini bersama saya Nafia Afrin. Di sini saya bersama dengan narasumber kita yang hebat kali ini. Kita akan ngobrolin nih tentang langkah-langkah menjelang akhir periode pada BEM tahun 2024 ini. Bersama narasumber hebat kita di sini ada Mas Watu. Halo Afrin, gimana kabarnya Afrin? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, sehat ya. Kayaknya raut wajahnya raut bahagia sekali ya. Iya, ini karena sudah berhadapan dengan seseorang yang sangat hebat ini. Oke, Afrin juga luar biasa kok, hebat. Kita sama-sama hebat kok. Oke, gimana Afrin? Jadi Mas, gimana nih Mas? Karena di sini Mas Watu sebagai Ketua BEM periode 2024 kemarin, proker-proker apa aja nih Mas yang sudah terlaksana Mas? Oke. Periodenya Mas Watu sendiri. Oke, siap Afrin. Thank you atas pertanyaannya ya. Kalau masalah proker kaitannya dengan program kerja, tentu dari periode kita, alhamdulillah Afrin juga kebetulan pengurus kita ya. Pengurus periode BEM 2024-2025, dan tentunya sudah banyak sekali menjalankan program kerja yang sangat luar biasa. Hal ini diinisiasi dengan langkah awal. Saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana teknis awal kita membentuk sebuah kepengurusan Kabinet Navodaya, di mana kita mengusung tema dengan tagline yaitu bersama wujudkan perubahan. Tentunya harapannya adalah perubahan yang terbaik, perubahan yang lebih baik yang kita harapkan di periode yang berjalan atau periode kepengurusan saya sebagai Presma ataupun Ketua BEM, seperti itu. Jadi ketika saya terpilih waktu itu, saya langsung kemudian membuat sebuah inisiasi program dengan wakil saya waktu itu, dengan Saudara Bima. Kita membuat tagline bersama wujudkan perubahan, kemudian kita membuat struktural kabinet yang benar-benar efisien. Kita yakini bahwasannya jumlah tidak menentukan hasil ataupun menentukan bagaimana kinerja pengurus BEM. Akan tetapi di situ yang kita yakini adalah bagaimana sedikit ataupun banyaknya, bisa kita bilang secara SDM, kita tidak akan menuntut berapa banyaknya, tapi kita berharap dengan adanya pengurus kita, dengan melalui tahapan yang kita buka secara transparansi, karena salah satu visi kita adalah transparansi. Sedikit mengulas ya teman-teman, visi kita waktu itu adalah mewujudkan BEM Stikes Banyuwangi menjadi organisasi yang action. Antara lain adalah A itu artinya aspiratif, kemudian C kolaboratif, T transparantif, kemudian O optimalisasi, dan N adalah nasionalis, di mana salah satu poin adalah kaitannya dengan transparansi. Hal itu kita buka dengan open recruitment, kemudian kita memilih secara selektif, melibatkan dari pihak rektorat dan kemahasiswaan untuk menentukan pengurus yang punya kredibilitas, kapabilitas, dan juga akuntabilitas. Hal itu karena apa? Kita mau mengembalikan marwah, mau menunjukkan eksistensi juga esensi BEM Stikes Banyuwangi, bahwasannya kita meskipun background kesehatan, kita mampu untuk bersaing secara global, dan juga kita bisa juga berbaur dengan masyarakat secara optimal. Hal itu tentunya dibuktikan dengan keaktifan kita di forum aliansi, di forum-forum kegiatan pemerintah daerah, Banyuwangi Festival, dan kita juga menginisiasi teman-teman, apa itu? Ormawa Festival. Nah, itu juga menjadi langkah yang dimana kita membuat mapping program kerja selama satu periode berjalan, dan kemudian kita memiliki capaian ataupun goals yang tentunya itu kemudian kita upayakan untuk semuanya terrealisasi. Karena kemarin kita, ya Afrin, kita habis melaksanakan talk show ya kemarin ya. Itu teman-teman, kita kemarin habis melaksanakan talk show
dan kita menghadirkan banyak pemateri yang luar biasa ya, Vin ya. Sangat luar biasa Iya, menurut saya. salah satu di antaranya ada Mas Vicky. Ya, Betul, dia itu Mas kan alumni Vicky. Class of Champion Ruang Guru ya, tahun Betul sekali, 2024, Tuan. lebih tepatnya tahun kemarin. Dia mengatakan bahwasannya ketika kita menentukan arah kehidupan kita yaitu dengan membuat goals ataupun tujuan akhir kita nanti mau seperti apa. Iya. Nah, ketika kita sudah menentukan goals atau tujuan akhir, nanti kita akan membuat tangga-tangga proses untuk mencapai tujuan tadi. Nah, salah satu tujuan yang kita ataupun saya sebagai Presma waktu itu adalah dengan ingin mengembalikan marwah dan juga menunjukkan bahwasanya pengurus yang jumlahnya hanya 15 ini mampu untuk melaksanakan dan juga merealisasikan program kerja secara optimal melalui Ormawa Festival, kemudian juga forum aliansi, kegiatan pemerintah daerah yang saya sampaikan tadi. Hal itu dibuktikan kemudian beberapa proker yang kemudian terrealisasi. Saya kasih contoh kolaborasi dengan Putri Indonesia Jawa Timur. Itu pertama kali proker yang kita laksanakan setelah setelah sertijab, pelantikan, kemudian sidang pleno. Di luar itu teman-teman kita sudah melaksanakan program kerja kolaborasi diantaranya adalah Putri Indonesia Jawa Timur, Olimpiade JIPEM waktu itu ya, Betul sekali, ya betul tingkatnya sekali. nasional bahkan internasional ya kalau nggak salah ya, nasional Iya, ya, nasional, ya oke. nasional. Waktu itu kita menghadirkan sampai ribuan peserta, yang Betul dimana melihat antusiasme sangat tentunya luar biasa ya, Sangat, menambah sangat pengalaman luar biasa. rekan-rekan dari BEM, dari Ormawa ataupun dari mahasiswa non Ormawa pun juga bisa merasakan dari dampak kepanitiaan tadi. Jadi intinya BEM yang sekarang ataupun di periode 2024-2025 kita mengusung tagline ataupun visi yang tentunya bukan hanya sekedar omongan, tapi bagaimana bersama wujudkan perubahan itu benar-benar terwujud dalam bentuk realisasi dan juga implementasi yang nyata. Jadi seperti itu, Afin. Oke. Mungkin ada hal yang perlu Afin tanyakan kembali, nggak apa-apa silahkan. Kita Mas. ulik lagi gitu ya. Dari beberapa proker yang sudah terlaksana nih Mas, Ya. kira-kira proker besar apa yang sudah Mas Fatu dan teman-teman BEM periode 2024 kemarin terrealisasikan dengan sangat-sangat luar biasa? Oke, tentunya kalau berbicara program kerja ini sangat banyak sekali. Tadi masih saya spill dua, itu pun program kerja kolaborasi ya. Iya, betul. Kalau program kerja yang paling membekas tentunya adalah salah satu di antara PKKMB dan juga Disnatalis. Mungkin Surut Desa sebelumnya teman-teman sering kali mungkin ya secara teknis persiapan dan sebagainya sering saya tinggal teman-teman ya. Karena ya itu tadi, kita terkadang punya skala prioritas yang dimana banyak hal yang tentunya kita prioritaskan dan tentunya di situ banyak sekali struggle dan juga tantangan yang kemarin alhamdulillah teman-teman panitia dari BEM ataupun dari Ormawa mampu untuk melewatinya, mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan PKKMB dan juga Disnatalis itu terlaksana dengan sangat luar biasa. Ada satu lagi RIC. Nah, itu menjadi salah satu program kerja yang utama dan juga program kerja rutinan setiap tahunnya di Stikes Banyuwangi. Dan itu sangat membekas karena memang banyak struggle-nya di sana. Iya, Banyak sekali kesan-kesan yang kemudian membekas kepada panitia ataupun dari peserta mahasiswa. Cuman harapannya tentu dari setiap kegiatan adalah bagaimana kita sebagai panitia memberikan yang terbaik tentunya dan juga mengharapkan peserta itu mampu untuk merasakan dampak secara positif. Adapun hal-hal yang memang perlu kemudian dievaluasi diperbaiki, ayo kita perbaiki bersama. Maka dari itulah pentingnya ruang untuk memberikan aspirasi, kritik dan lain sebagainya. Itu kita buka. BEM selalu membuka ruang kritik, ruang saran, ruang inspirasi. Karena tujuannya apa? Kritik tadi diberikan untuk membangun. Kritik tadi untuk mengingatkan bahwasannya apa yang kita lakukan ternyata ada kurangnya. Dari situlah kemudian kritik bisa dikatakan membangun, bukan kemudian menjatuhkan. Seperti itu, Afrin. Oke Mas, terima kasih. Lalu bagaimana nih Mas Fatu? Kan tadi dari misinya itu ada action ya, Ya, betul, terutama pada transparansi nih Ya. Mas. Transparansi sendiri dari kegiatan-kegiatan di BEM sendiri itu kan bagaimana cara BEM untuk memberikan wadah aspirasi untuk mahasiswa di Stikes Banyuwangi ini dalam ikut serta dalam kegiatan BEM ini. Oke, berbicara transparansi tentu kita sudah merealisasikan dalam bentuk kegiatan BEM yang dimana kita tidak hanya melibatkan pengurus BEM, tapi juga Ormawa dan juga mahasiswa di luar Ormawa pun kita buka kesempatan melalui open recruitment. Nah, oprek itu mungkin bisa dibilang hal yang lumrah dilakukan, tapi menurutku itu adalah salah satu bentuk transparansi.
realisasi dan juga optimalisasi kaitannya dengan potensi dari mahasiswa STIKES. Nah, anak-anak yang saya yakin aktif dan mau untuk kemudian menunjukkan potensi dirinya, aku rasa mereka akan join ke kepanitiaan. Nah, disitulah salah satu bentuk transparansi itu sudah diwujudkan. Kemudian kaitannya dengan BEM sebagai organisasi tertinggi di kampus, kita juga setiap kali melakukan kegiatan, contoh rapat rutinan kegiatan, kemudian sidang pleno periode awal BEM pun, kita semua kita lakukan secara transparansi. Kita buka poin-poinnya, semuanya draftnya, kita nggak ada yang nutupi. Bahkan anggaran terkait dengan alokasi pun kita sampaikan berapa nominalnya. Karena itu apa? Untuk meminimalisir terjadinya mispersepsi ataupun kesalahpahaman dari rekan-rekan mahasiswa atau ormawa. Nah, karena itulah BEM di periode 2024-2025 ini mewujudkan dan juga merealisasikan misi action tadi, salah satu poin transparansi dan juga optimalisasi dalam bentuk yang sudah kita implementasikan, insya Allah seperti itu. Seperti itu jadi Afin. Oke, Kak Fatu, terima kasih atas segala informasi dari periode-periode BEM yang tahun-tahun siap. yang dipimpin oleh Kak Fatu. Oke, selanjutnya Kak Fatu nih, dari tantangan-tantangan kemarin, mungkin dari Kak Fatunya sendiri, apakah ada hal yang paling membekas pada Mas Fatu sendiri? Tantangan. Kalau berbicara tantangan, kaitannya dengan seperti yang saya sampaikan tadi, adalah struggle. Banyak tantangan, terutama pada diri saya pribadi ya, sebagai pimpinan tertinggi di BEM, karena juga melihat kondisi yang dimana wakil saya memang sudah lulus, Afrin, gitu ya. Iya, betul. Mas Bima, jadi kebetulan Mas Bima itu kan sudah profesi sekarang. Iya, betul. Cuman alhamdulillahnya Mas Bima itu ketika waktu itu masih ada waktu ataupun kesempatan untuk aktif di BEM, dalam artian belum sampai lulus, beliau sangat luar biasa sekali kontribusinya. Jadi kita saling melengkapi karena memang kita membawa visi misi yang tentunya sama, dengan tujuan yang sama. Dan namun itu tadilah kenapa organisasi menimbulkan sebuah dinamika. Nah, dinamikanya apa? Mas Bima lulus, kondisinya jadi dia tidak bisa kemudian bisa secara aktif lagi ke BEM. Cuman tantangan itulah yang kemudian menuntut saya sebagai ketua BEM ataupun Presma untuk bagaimana tetap mengoptimalkan dan juga mewadahi rekan-rekan terutama pengurus untuk tetap berjalan sesuai dengan visi misi yang sudah kita tetapkan, proker yang sudah kita kemudian wacanakan, biar tidak timbul wacana bagaimana kita mengupayakan untuk jadi implementasi dan juga terrealisasi. Nah, itulah kenapa tantangan ada Mas Bima yang kemudian lulus, kemudian rekan-rekan yang dengan jumlah hanya 15. Sekarang melihat apa? Melihat dari beberapa kampus lain itu sampai 40, bahkan ya, ada yang sampai 100. Cuman saya lihat dari beberapa press-press yang sempat saya sharing, bahkan dari BEM-BEM besar pun mereka berbicara terkait dengan akuntabilitas. Banyak tapi nggak punya rasa tanggung jawab, itu percuma. Lebih baik sedikit tapi punya rasa tanggung jawab, itu akan lebih optimal. Akan tetapi itu tadi, kembali di organisasi itu adalah tempat wadah untuk kita belajar. Jadi semua proses di dalam BEM ataupun di organisasi manapun itu, prosesnya ada pembelajaran. Tempatnya kita miss ataupun melakukan kesalahan banyak sekali, kemudian kita apa ya istilahnya error di sana, dalam artian memang tempatnya untuk kita belajar dari kesalahan dan bagaimana kesalahan tadi bisa memberikan sebuah pengalaman untuk kita lebih baik lagi. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang saya alami ya, itu masih sebagian. Mungkin kalau diceritakan lebih banyak lagi masih banyak dan waktunya mungkin nggak nutut ya, Frin ya. Iya, betul. Ya kita lanjut aja ya Mas. Oke, siap. Boleh. Dari tagline perubahan tadi nih, bisa kita singgung di situ dari BEM periode 2024 ini, perubahan-perubahan apa aja yang sudah BEM ini kolaborasikan dengan teman-teman BEM lainnya, ataupun dari segi kegiatan apapun itu, mungkin bisa dijelaskan. Siap. Thank you Efrin, pertanyaannya. Ya ini agak sedikit apa ya, kita flashback lagi, kita based on history aja ya. Bagaimana BEM STIKES memang dulu beberapa kali sempat ikut forum-forum aliansi ataupun forum BEM Banyuwangi ya. Iya, betul. Cuman di situ terkadang saya terus mengulik, tanya-tanya ke senior-senior mantan Presma ataupun mantan pengurus BEM sebelumnya, dari STIKES khususnya, tanya, Pak, Bu, dulu itu BEM STIKES keterlibatannya seperti apa ya gitu, rekam jejaknya dulu seperti apa gitu. Ternyata pernah aktif dan juga sempat vakum beberapa tahun terakhir,
Cuman di sini saya melihat sepian atau berkaca dari masa lalu untuk belajar apa yang perlu diperbaiki dan kira-kira apa yang perlu dan bisa kita kontribusikan. Dan alhamdulillah di periode saya sempat join di aliansi di awal kepengurusan atau periode, cuman terus kemudian karena teman-teman banyak yang dimisioner, akhirnya bergantilah pres-pres atau yang baru. Kemudian kita agendakan untuk kumpul-kumpul buat forum lagi, dan alhamdulillah kita kemarin kongres di Stikom, dan alhamdulillah menghasilkan kongres yang quorum tentunya, dan menghasilkan sebuah inisiasi untuk kita berkolaborasi antara BEM Stikes dengan BEMS dari seluruh kampus atau instansi di seluruh Banyuwangi. Dan visi kita adalah bagaimana kita memberikan solusi terhadap kritik yang kita berikan kepada pemerintah. Karena pemerintah atau kebijakan lebih tepatnya yang kita kritiki itu bukan hanya kemudian kita menyerang secara kebijakan, tapi bagaimana kita sebagai intelektualitas mampu memberikan solusi dari hal yang kita kritik tadi. Jadi hadirnya kita sebagai mahasiswa, khususnya aliansi, adalah memberikan solusi dari atas kebijakan yang mungkin terkadang kurang berpihak kepada rakyat. Kemudian aliansi ini juga punya visi untuk berdampak kepada masyarakat. Salah satu contoh kemarin dari Poliwangi menginisiasi program Sipadu di pantai selatan di daerah Muncar. Nah, itu juga melibatkan teman-teman aliansi. Itu merupakan salah satu bentuk inisiasi dan juga implementasi sudah dijalankan. Maka dari itu visi misi di aliansi kita samakan. Kita punya satu tujuan yang sama, berdampak kepada mahasiswa di masing-masing kampus dan juga masyarakat pada umumnya. Dan alhamdulillah kita bisa mewujudkan dan merealisasikan itu semua dengan baik dan juga lancar tentunya. Gitu, Afri. Dari hal tadi ya Mas Fato, ini kita berarti bisa memberikan wadah bagi teman-teman mahasiswa yang lain untuk bisa join ke dalam organisasi BEM ini, yang nantinya itu akan memberikan bisa meningkatkan nih teman-teman dalam sisi keorganisasian kita, bagaimana cara kita untuk mengatur, untuk bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana, dan dalam hal public speaking juga pastinya. Di situ sangat perlu kita sebagai anggota BEM khususnya ya teman-teman. Jadi Mas Fatu, mungkin ada pesan-kesan dari teman-teman BEM di tahunnya Mas Fatu ataupun nanti untuk teman-teman anggota BEM tahun periode selanjutnya. Oke, siap, Afrin. Kalau dari periode pengurusannya Mas ataupun di Kabinet Navodaya sendiri, terutama di pengurus tahun 2024-2025, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengurus BEM Stikes Banyuwangi periode 2024-2025 Kabinet Navodaya, yang dimana kita mengusung visi bersama wujudkan perubahan. Tentu harapannya adalah perubahan yang lebih baik, meningkatkan citra dan juga marwah Stikes Banyuwangi, menjaga eksistensi, esensi, dan juga dampak kita sebagai mahasiswa. Dan alhamdulillah saya sangat bangga dan juga bersyukur punya pengurus yang sangat luar biasa tentunya. Kita sudah melalui banyak struggle, banyak tantangan, dan tentunya penuh perjuangan. Alhamdulillah kalian semuanya sudah melewati dengan sangat luar biasa. Saya sendiri menyampaikan rasa bangga, terkhusus pada pengurus BEM, rekan-rekan Ormawa dan juga seluruh mahasiswa Stikes Banyuwangi yang sudah berkolaborasi, bersinergi bersama, termasuk Civitas dan juga pimpinan-pimpinan di Stikes Banyuwangi yang selalu mensupport kita dari BEM, dan juga alhamdulillahnya saya sebagai pemimpin pun diamani secara penuh, dan alhamdulillah saya juga insya Allah menjalankan secara amanah. Dan harapannya tentu di periode selanjutnya yang pertama adalah amanah, itu adalah kunci di organisasi, karena organisasi adalah tempat untuk menghidupi, bukan cari hidup di situ. Karena apa? Esensi dari organisasi, kita bukan mencari uang di sana, tapi kita menghasilkan uang untuk organisasi. Uang bukan berbicara tentang material aja, tapi tentang bagaimana kita menghidupi organisasi tadi, termasuk orang-orang di dalamnya. Jadi amanah adalah kunci dasarnya. Kemudian akuntabilitas tentu dengan rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dan juga pengurus. Jadi BEM itu nggak akan berjalan hanya karena pemimpin saja teman-teman, tapi juga karena pengurus ataupun orang-orang di dalamnya. SDM itu diperlukan, tidak berbicara jumlah banyaknya, tapi seberapa besar rasa tanggung jawabnya, seperti itu. Dan saya pesan terutama kepada saudara saya, sebenarnya harusnya hadir ya di sini ya, saudara Miftah, selaku Presma terpilih di tahun 2025 ini, ada salah satu falsafah yang dimana saya pegang, yaitu dimana Ratu Tankena Wolawali, kalau nggak salah ya itu. Jadi
pada dasarnya di mana pemimpin itu tidak bisa berubah-ubah ketika melakukan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, ambil langkah ataupun proses sedewasa mungkin. Dalam artian penuh pertimbangan, penuh perhitungan, dan juga bagaimana keputusan ataupun kebijakan yang dibuat nanti itu bisa berdampak dan juga bisa dilanjutkan secara baik dan optimal di periode-periode selanjutnya. Seperti itu. Jadi rasa tanggung jawab harus ada, amanah tentunya, kemudian mampu untuk mengambil keputusan yang bijak, kemudian bisa berdampak untuk mahasiswa ataupun seluruh warga di Kes Banyuwangi. Seperti itu. Oke. Dari saya itu Afin, pesan dan juga kesan yang sangat luar biasa tentunya ya. Iya. Sangat-sangat luar biasa, mengharukan sekali. Betul. Pesan dan kesannya sangat luar biasa untuk pemimpin kita di BEM berikutnya, tahun-tahun berikutnya ini, supaya sangat luar biasa sekali untuk bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya teman-teman. Jadi harapannya untuk Mas Miftah yang kebetulan hari ini belum bisa hadir, nantinya bisa bisa membimbing untuk organisasi BEM di tahun depan ini lebih Baik lagi baik tentunya lagi ya. Iya, betul. Oke, ya Saudara Miftah, ini ya apa istilahnya? Tentu harapan kita semua dari pengurus BEM sebelumnya ataupun di tahun 2024 di kepemimpinan saya menaruh harapan dan melanjutkan memberikan tongkat estafet yang tentunya harus dilanjutkan dengan sebaik mungkin. Banyak janji yang harus direalisasikan, banyak hal yang kemudian harus ada gebrakan dan inovasi-inovasi baru. Kita tunggu inovasinya, kita tunggu gebrakannya, dan harapannya apa yang sudah Pres Miftah kemarin sampaikan ketika debat itu bukan hanya sebagai bentuk janji yang kemudian hanya sebatas kampanye, tapi bagaimana itu bisa menjadi bentuk realisasi dari apa yang sudah diucapkan. Karena itu tadi, berpacu dari falsafah yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana pemimpin akan dilihat bagaimana dari apa yang dia ucapkan dan bagaimana keputusan tadi bisa kemudian mampu untuk memberikan sebuah kebijakan yang berdampak dan memberikan kebermanfaat. Seperti itu, Afrin. Oke, Afrin, mungkin dari saya itu saja. Dari Afrin sendiri mungkin ada hal yang mau ingin ditanyakan, disampaikan, atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi kembali nih, silakan. Oke, Mas Satu, terima kasih atas sedikit narasi kita pada sore hari ini ya. Oke, siap-siap. Terima kasih kembali, semoga Afrin. nanti untuk sedikit perbincangan kita kali ini akan memotivasi untuk teman-teman BEM selanjutnya dan juga untuk kampus kita tercinta ini, Mas Satu. Iya, pasti, betul sekali. Ya, oke, thank you Afrin ya, thank you sudah membersamai saya juga, thank you sudah menghadirkan saya, sudah mengundang saya. Semoga Afrin juga selalu bahagia dan juga selalu sehat dan sukses selalu untuk Afrin. Oke. Begitupun dengan Mas Satu. Amin, amin, amin. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mungkin podcast kita kali ini teman-teman kita cukupkan sampai sini saja karena memang untuk waktunya sudah sore ya. Udah mau maghrib ini soalnya teman-teman. Casting di sore hari. Oke. Gak apa-apa.